Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal kawan-kawan. Oke, beberapa hari yang lalu gua terkena suspend karena laporan dari customer yang menurut gue sih terlalu mengada-ngada ya. Akhirnya gua disuspend dan gue bingung kenapa gue disuspend. Apa salah yang gue perbuat? Apa dosa yang gue perbuat? Dan akhirnya suspend gue dibuka kembali setelah 1 hari gue terkena suspend. Harusnya gue 14 hari terkena suspend, 1 hari gue off untuk ngojek. Akhirnya suspend gue dibuka kembali. Jadi apa dasar untuk kenapa akun gue bisa dibuka kembali? Gue akan coba untuk mereaction. Dan menurut gue udah benar ya Gojek membuka akun gue kembali, karena gue tidak tahu kesalahan apa yang gue perbuat. Kita cek dulu seperti apa suspend yang memang gue alami dan laporan apa yang memang membuat gue itu untuk disuspend. Oke, kita reaction kawan-kawan. Mantap. Oke, di sini selamat malam saudara bla bla bla, gue nggak usah sebut nama. Saya dari tim Satgas Gojek yang sedang bertugas ingin meminta tolong dibantu, apakah ada barang milik customer yang tertinggal berupa bantal pada tanggal 6 Juli 2023 dengan nomor order sekian. Bila ada, bisa hubungi saya di nomor telepon atau melalui WhatsApp di nomor ini. Jadi ini gue baru buka hari ini dan gue baru lihat chatnya. Terus tidak ada yang tinggal, gue jawab di sini. Kalaupun ada pasti saya akan infokan. Saya bingung kok akun saya kena suspend, selama ini saya tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, pertama-tama di sini memang nggak ada gantungan ya, nggak ada gantungan untuk barang apapun ya kawan-kawan ya. Jadi memang kalau customer nanya, bang bisa nitip taruh barang di depan, gue selalu bilang di sini nggak ada gantungan. Jadi kadang-kadang mereka memang bawa diselipin di sini ya, diselipin di antara bahu badan gua dan customer. Kalaupun ketinggalan, menurut gua harusnya dia paham. Kalaupun ini memang di depan, seandainya bantal itu di depan, logikanya nggak mungkin gua akan lupa ada bantal di depan sini gitu loh. Jadi sangatlah tidak adil ketika memang customer mengada-ngada bahwa ada barang yang ketinggalan sementara ini nggak ada gantungan. Kalaupun dia bawa bantal, harusnya dia dibawa dan dia harusnya paham seperti itu kawan-kawan. Oke, gue nggak tahu kesalahan apa yang memang gue perbuat di tanggal 6 itu, tapi gue alangkah sangat terkejutnya ketika memang akun gue disuspend seperti itu kawan. Dan hari ini memang akun gue sudah bisa dibuka kembali kawan-kawan. Kita mau lihat, kalian mau lihat akun gue sudah bisa dibuka kembali. Oke, di sini akun gue sudah bisa dibuka kembali ya kawan-kawan ya. Kita lihat hari ini akun gue bisa dibuka kembali. Nah, ini kemarin gue mengajukan banding dan hari ini banding Anda diterima dan akhirnya bisa dibuka kembali. Banding Anda terkait dengan suspend diterima. Harusnya gue disuspend itu sekitar 14 hari, tapi selang 2 hari gue sudah bisa aktif kembali karena mungkin laporannya tidak masuk akal mungkin menurut orang kantor Gojek ya. Karena logikanya gue nggak mungkin akan ngambil bantal dan buat apa bantal itu gitu loh kawan-kawan ya. Sekarang jam 10.57 di Minggu 9 Juli. Jadi kita mau matiin dulu aplikasinya. Oke, harusnya gue disuspend 14 hari, tapi selang sehari gue off, hari ini baru bisa dibuka lagi akun Gojek driver gue ya. Jadi menurut gue laporan-laporan seperti ini yang terlalu mengada-ngada dan sepihak menurut gue. Jadi inilah yang sangat gue sesalkan untuk aturan di Gojek driver ya. Yang apa-apa ketika customer melapor bla bla dan sebagainya didengar dan merugikan mitra driver Gojek itu sendiri gitu loh. Dan gue adalah salah satu driver yang merasa dirugikan. Beberapa hari memang gue tidak narik dan itu merugikan gue pribadi sebagai driver Gojek. Dan mungkin di luar sana masih banyak driver-driver Gojek yang dirugikan waktunya karena laporan-laporan yang memang menurut gue tidak masuk akal sih gitu loh. Dan
akhirnya bisa dibuka kembali. Ya gini lah, gue akan kasih pandangan seperti ini. Mungkin nggak gue ngambil bantal, kita bicara logika aja ya. Menurut gue tidak mungkin, seandainya bukan gue pun pelakunya atau driver lain pun, gue nggak akan teryakini kalau driver itu ngambil bantal gitu. Buat apa bantal itu? Dan menurut gue juga, apakah masuk akal ketika driver ngambil bantal, terlepas dari gosen pun atau go ride pun? Gosen aja gue nggak teryakini kalau driver itu tahu itu bantal akan diambil. Yang memang mungkin dia fokus di jadi driver Gojek, dia pasti tahu akibatnya. Ketika dia ngambil bantal, ya akun dia otomatis akan tersuspend atau mungkin bisa juga sampai putus mitra. Menurut gue tidak teryakini dengan driver itu akan nyolong bantal. Lain hal ketika memang barang itu mungkin handphone atau iPhone atau laptop atau sebagainya, tapi gue saranin untuk jangan melakukan atau mencuri lah, intinya seperti itu. Karena ketika kalian mencuri, apapun bentuk barangnya, gue tidak setuju banget gitu loh. Gue tidak setuju banget ketika driver mengambil barang yang bukan miliknya, seperti itu kawan-kawan. Nah, kenapa gue bilang gue tidak teryakini kalau driver ini ngambil bantal? Ya, seperti kalian lihat sendiri, laporannya adalah barang ketinggalan. Kalaupun memang ketinggalan, pasti gue paham. Di motor gue itu tidak ada untuk ngegantung barang, yang pertama. Kalaupun memang di depan pasti ada gantungan, ya otomatis gue ngelihat bantal itu, pandangan gue besar. Gak mungkin gue tidak melihat di depan gue ini ada barang. Pasti gue akan kasih tahu. Sementara yang gue bawa ini bukan gosen, tapi go ride. Kalaupun memang bantal ditaruh di belakang, otomatis si customer paham bahwa itu ada bantal. Nah, lain hal kalau bantalnya ini dipakai buat duduk, mungkin tipis. Ya gue tidak melihat ada bantal di belakang gue, ya mungkin tipis. Tapi kan gue tidak ada niatan untuk ngambil bantal. Dan beberapa hari ini pun memang tidak ada customer yang memang bawa bantal menurut gue. Kalaupun memang benar bantal ini hilang, mungkin di driver sebelumnya, bukan di gue gitu loh. Dan kalaupun memang customer ini bawa bantal untuk tempat duduk, tiba-tiba dia turun, terus gue jalan, gue kan tidak melihat ada bantal di belakang. Mungkin tipis atau apa, mungkin buat alas dia tempat duduk mungkin ya, seperti itu. Ya gue nggak paham sih, mungkin terjatuh di jalan, tapi kan gue nggak tahu dia bawa bantal atau tidak. Dan akhirnya gue terkena suspend. Gue dilaporin itu tanggal 6, dan tanggal 7 malam itu akun gue tersuspend. Ketika gue bawa customer, memang ada beberapa telepon yang masuk, tapi nggak mungkin gue angkat karena gue sedang bawa kendaraan. Setelah gue menurunkan si customer tersebut, akun gue tiba-tiba langsung, akun Anda terkena suspend. Nah, gue telepon balik ke nomor yang memang telepon ke nomor telepon gue itu tidak bisa dihubungi. Gue diamkan. Dan hari ini ada WhatsApp masuk, gue baru tahu akun gue terkena suspend karena ada barang yang tertinggal di motor gue, katanya itu bantal, dan menurut gue sangat aneh lah. Nah, gue coba untuk menghubungi, ternyata nggak diangkat juga sama operator mungkin. Dan gue coba untuk mengaktifkan, ternyata udah bisa dibuka kembali. Gue coba melihat riwayat pesan, banding Anda diterima, akhirnya akun gue dibuka kembali. Yang harusnya 14 hari, 2 hari sudah bisa dibuka kembali. Karena menurut gue, laporan si customer tersebut itu dimentahin sama orang kantor Gojek. Ya, mungkin orang kantor berpikirnya pakai logika buat apa si driver tersebut bawa bantal, ngambil bantal buat apa? Sementara gue bawa ride loh, bukan bawa gosen loh kawan-kawan. Jadi yang mau gue sampaikan di sini, lain kali, ini untuk orang kantor Gojek ya, ketika kalian mendapatkan laporan-laporan dari customer yang memang menurut gue udah nggak masuk akal sih kalau gue ngambil bantal, ya harusnya biarkan si customer menelpon driver gitu loh. Ya mungkin orang kantor takut customernya diancam dan sebagainya. Ya, gue tahu customer ini tinggal di mana, gue tahu lokasi jemputnya di mana karena ada nomor ordernya dan ada jalan jemput dari A ke B-nya. Gue tahu, gue masih tahu sampai sekarang
customer ini siapa. Tapi niat yang gue sampaikan di sini bukan seperti itu. Bukan maksudnya gue akan marah ke si customer. Coba deh untuk di cross check ulang lagi, apakah benar ada bantal yang tertinggal sama driver Gojek ini. Jangan sedikit-sedikit kalian lapor. Kalian tahu nggak dampaknya ketika kalian melaporkan driver tersebut? Kalau kalian mengada-ngada, driver tersebut tidak bisa narik. Seandainya driver tersebut memang fokus menjadi driver Gojek, dia punya anak istri di rumah yang harus dinafkahi setiap hari, itu kan merugikan driver ini gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, langsung mengada-ngada gitu loh. Berapa sih harga bantal lo gitu loh? Gua kecewa juga ya. Maksudnya sedikit agak emosi. Gua tidak setuju apapun bentuk pencurian, gue tidak setuju. Apapun bentuk yang ketinggalan, ya gue saranin untuk dipulangin. Tapi kan ini gue nggak tahu ada barang ketinggalan atau tidak gitu loh. Dan merugikan banget gitu loh. Jadi buat orang kantor, tolonglah kedepannya sistem laporan tersebut untuk dibenahi gitu loh. Jadi jangan merugikan yang memang tidak merasa melakukan kesalahan. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu aja. Jadi buat kalian yang memang terkena suspend, jangan panik. Ajukan banding kalau memang itu perlu kalian ajukan banding. Kalau menurut kalian tidak salah, gue saranin untuk banding karena kalian tidak merasa bersalah. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jangan pernah takut untuk mengajukan banding ketika kalian tidak merasa bersalah. Dan itu aja mungkin yang emang ingin gue sampaikan di konten video gue kali ini, bahwa ketika gue tidak melakukan kesalahan apapun, gue tidak akan pernah takut untuk mengajukan banding. Dan ya gue santai aja sih sebenarnya kalau memang gue disuspend tanpa gue tahu sebab dan akibatnya, ya gue pasrah aja. Tapi menurut gue, ajukan banding jika kalian tidak merasa bersalah sama sekali. Itu aja ya mungkin video gue kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.